Nampun nggak. Kapan gue begini? Kerja tiba mikirin cicilan mulu. Buru-buru kali having fun kayak orang-orang. Jalan sama jalan sini piknik. Ini ada malah gue makin licin ini pada. Rahim, lu ngapa sih? Gue liat kalian pusing amat. Lagi bikin apa sih? Nanya ngapa lo? Udah tahu gue lagi begini tanya. Iya, lo mau begitu mengapa? Lagi mikirin apaan? Cicilan, man. Cicilan? Cicilan mobil? Orang kaya. Nah ini? Mikirin panci, cicilan panci. Elah, Im. Dibilang panci lu pikirin. Lu mau bantu panci? Gua nih. Cicilan kulkas, TV, AC. Cicilan gue banyak banget, gue kagak pikirin, gue diemin aja. Lu tiba cicilan panci atu. Iya panci atu gue pikirin, cuma pancinya satu semana? Satu biji kan? Pabrik. Buset, lu mau dagang? Tadinya gue mau jadi reseller, jadi kelibet gue. Lagi, bukan bidang lu pakai ikut-ikutan. Nyoba kayak orang-orang pengen berhasil. Ya kagak, lu jadi kelibet utang. Tanya. Apa lu? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak, mohon maaf, mau ketemu dengan siapa ya? Tiga. Sebelumnya sudah ada janjian, Pak? Oh, tadi Pak Bos ngomong sama gua. Pak Bos lagi ditungguin sama Bos. Tunggu dulu, siapa dulu namanya nih? Saya Boim, Pak. Bocah Ibu. Kalau gitu, kalau saya Bang Kasman. Ini apanya Pak Dika nih? Saya security satpam. Iya. Kalau saya super pribadinya. Itu kalau telepon dulu ya. Iya, silakan. Ya, Pak Haji, mana kuatannya habis. Mau coba? Mana orang lagi? Orang baik kan selalu berbuat kebaikan. Ayo. Ini mukanya kunci. Waduh. Kuncinya di bawah. Wah, emang. Kunci apa ini? Ini di layarnya, Pak. Oh iya. Oke. Pak Bos, ini ada tamu. Oh, siap. Pak, beres ya, Pak? Iya. Oke, kalau begitu, Pak silakan sekarang masuk. Ini pintu. Silakan, Pak. Iya. Pak, silakan, Pak. Masuk ya, Pak? Ini ada bangku ini. Zakat. Silakan duduk, Pak. Silakan. Nih, Udah dipersilakan. silakan dulu. Dengan sangat, Pak. Insya Allah. Kebetulan lu kan tadi gue lihat di depan lagi ngomong aja banyak masalah itu masalah cicilan. Nah, siapa tahu nih Pak Kiai bisa nyari solusinya. Sebenarnya lagan yang jalan keluar. Solusi? Ya itu. Mungkin ada Pak Kiai, kita tanya-tanya. Pak Kiai, ini sedih di mana? Ini mananya? Apa nih? Saya kan lagi biasa nih banyak pikiran gitu. Bagaimana caranya ya biar kita itu pikiran tenang gitu. Duduk. Iya, sambil duduk biar rileks deh. Iya. Sini. Gak apa-apa sini. Mau ya? Iya. Ayo, mau. Saya jadi tertekan ini mau nanya. Ada Pak Kiai. Iya. Saya kan lagi ada masalah gitu. Biasa orang menikah dia berkeluarga gitu. Sudah kelibet cicilan. Jadi pikiran saya nggak tenang begitu. Mungkin Pak Kiai punya solusi gitu buat saya, nasihat lah. Gitu. Iya. Insya Allah kan setiap manusia pasti punya masalah, gitu ya. Dan menjadikan masalah siapa? Sendiri. Yang membereskan siapa? Kita sendiri. Tapi ada yang memberikan jalan untuk memberikan solusi. Siapa? Teman saya. Yang menciptakan robot. Siapa yang menciptakan robot ini? Allah. Itu kan segala-galanya buat kita ya. Dan
solusi terbaik, hanya solusi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya kan? Kenapa belum selesai katanya masalahnya? Lu saking tersentuhnya. Saya bukan tersentuh dengan omongan Pak Kiai. Saya ngerasa kaki diinjak. Iya. Diinjak Pak. Jadi bagaimana tadi masalahnya udah beres? Itu dia Pak Kiai. Itu udah diberesin kan? Udah angkat kakinya. Dia tahu lagi. Iya. Lucu juga. Gak apa-apa. Hubungannya Pak Kiai, pokoknya kita tentang permasalahan hidup kita tanya Pak Kiai. Mungkin Pak Kiai kan lebih wawasan, lebih luas, bisa mencari solusi buat kita. Insyaallah, insyaallah. Siap lagi. Berarti intinya apapun masalah kita gitu ya. Kalau kita kembali kepada Allah pasti akan menemui hasil yang memuaskan atau Kan kita juga kan kembali kepada Allah kan. Tapi duluan Bapak dulu ya. Itu kan, Baik itu. Kan semuanya akan kembali. nah sekarang begini Pak Kiai, Iya. saya bukan lancang ya. Iya. Yang namanya mati, Pak Kiai. betul. Pak Kiai duluan, silakan aja duluan. Masih ada rambutnya bisa di luar rambutnya. Lu mau nyari enaknya mulu. Tapi insya Allah semuanya manusia itu akan kembali. Tapi kembali itu harus membawa sesuatu yang terbaik untuk kita berhadapan dengan Allah. Membawa oleh-oleh. Nah, Itu bukan tur, nanti oleh-oleh bekal kita nanti. oleh-olehnya apa coba? Nah, apa Pak Kiai? Oleh-olehnya. Nanti itu kan besok tanggal Oleh-oleh yang akan setting dibawa setengah bisa kita ke dinaik. akhirat itu adalah seluruh amal-amal yang kita lakukan, yang Allah perintahkan kepada kita sebagai orang yang beragama. Nanti kalau orang nggak pernah sholat, nggak pernah ibadah, oleh-olehnya apa? Iya. Dan nanti tidak akan kembali kepada sesuatu yang dinikmati dan dijanjikan oleh Allah kan? Kembalinya kemana? Tapi saya percaya Pak. Ya. Kalau goib oleh-olehnya udah cukup banget. Alhamdulillah. Iya. Soalnya dia sholat Jumat, hari Senin udah berangkat. Udah kelewat man. Tapi kan saking rajinnya. Sholat Jumat hari Minggu gitu boleh? Iya. sudah saya bersih masih Ya, insya Allah. Iya. Harus beramal ya, walaupun tidak Jumatan bersihin aja. ada nomor Kiai. Insya Allah. Iya, kebetulan kan rumah saya dekat masjid. Iya. Jadi mahal buat dia. Iya. Tapi sering nggak ke masjid ini? Udah. Rumah saya Nempel, walaupun nempel pas jazanin kan banyak orang yang suka tidur malah nggak ke masjid. Wah, narik selimut ya. Nah, ya. Jadi malu kalau orang udah dekat dengan masjid, mendengar azan, tapi kenapa nggak ke masjid coba? Padahal itu udah ditakdirkan sama Allah rumahnya dekat dengan masjid. Kenapa nggak ke masjid? Waduh. Cuma emang kadang-kadang sebagai manusia emang kadang-kadang suka ada rasa males gitu untuk ke masjid. Kalau sholat bersalah di rumah. Itu setan, jadi malas ya yang ibadah ke Iya, masjid. Kiai maaf. Iya. Ngomong setan jangan. Iya, ada setan. Makanya nemu ke sini saya. Iya, ada setan sono. Masalah kayak tuyul. Kan setan itu minal jinnah tiwan. Setan itu ada dua. Ini setan. Iya. Satu setan yang tidak kelihatan. Itu namanya jin yang mengajak berbuat dosa. Tahu-tahu kita lagi diam, loh, ada yang ngajak kemana? Pikiran kosong gitu ya. Yang kedua, setan manusia yang ngajak berbuat maksiat. Makanya berteman, bersahabat itu hati-hati. Wah, sekarang gua hati-hati sama lu. Siapa tahu lu setan. Oh, teman setan apa kan? Iya. Jadi sama-sama apa? Aduh, mana sih? Acing mana Acing? Lah ini belum ada tamu gak bisa air. Lu bilangin apa Kiai? Iya, iya, sana mana-mana. Ini udah lama kok belum dikasih air ini. Mana minta pergi lah Kiai. Mohon maaf Kiai. Iya, 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 bangga. Wah, gimana sih? Iya. Kalau bisa Pak Kiai minta yang bubuk saya. Begitu Kiai Pak. Iya. Itu emang sapam di sini unik sekali Pak Kiai. Alhamdulillah. Itu sebenarnya dulu dia rambutnya gondrong Pak Kiai. Iya. Cuma karena sakit panas lama, rontok rambut jadi begitu sekarang dia. Jeng! Assalamualaikum Pak RT. Waalaikumsalam. Pak RT mana ini? Pak Kiai, Pak RT. Oh, Bapak RT Kiai. Bukan. Ada urusan apa kan 17 udah lewat kan? Ini tamunya bos. Pak Kiai nih. Kok mukanya kayak Kiai ya? Alhamdulillah.
bukannya pada kiai. Ini mohon maaf ya. Ini RT bukan kiai ya? Daripada kiai muka RT yang mana? Ngomong-ngomong, pada habis ya? Dah. Ini, apa sih? Makanya tanya dong. Oh, mohon maaf, Pak. Bapak, Kan harus taruh dulu kan? Tuh, taruh. Apa taruh itu? Aruf Nah. itu makannya yang kamu suka banyak-banyak. Itu taruh. Maruh. Lu, Taruh itu iya. ketika kita pertama kali ketemu dengan orang yang belum kenal. Iya. Dalam Islam wajib bertaruh, saling mengenal jasa dia. Oh, kalau Ini gitu, tadi Pak Boim, terus ini Pak Kasman. Pak Kasman ini. Bram. Masya Allah. Iya, udah kepanjangan saya Bram-rame. Bram ya. Ya, jadi taruh itu Mas Bram ya. Iya, Mas Bram. Alhamdulillah. Kalau itu saya mau pakai. Iya, iya, mau. Bisa lihat KTP-nya? Alhamdulillah ada. Udah dikasih sama Pak Dika tadi KTP-nya. Oh, berarti tamunya Pak Dika. Ngomong, lu ngomong Paul. Gelap. Waduh. Jadi kagak. Saya jadi enak ini, Pak. Jadi agak enak. Enak Kalau juga gitu, gak apa-apa. mohon maaf Pak, sini nyuguhin cuma ada air putih doang. Iya. Bisa kalau tamu yang saya hadir di sini sering saya suguhin yang macam-macam. Cing, Alhamdulillah. kalau kamunya bos kasih dong. Makanan kecil. Oh, sukro. Bukan. Kacang ini tuh. Kacang. Bukan. Apaan? Krotok ditemunin. Oh iya. Biasa Pak, kalau memang supirnya bos kadang-kadang suka ngaco. Iya. Tapi alhamdulillah ya, Ya. karena dengan kita bercanda itu, apa katanya, awet muda Awet muda Pak. dan cepat mati. Wah. Udah gimana sih justru kita itu dengan bercanda itu menambah kenikmatan. Nah, Iya. batin kita tuh bisa terobati. Bisa melupakan masalah. Iya. Seperti lagunya Kang Roma. Apa tuh? Apabila Anda mau awet muda. Nah, Terus? Habis Pak, saya 2 lagu. Iya, jadi gini, awet muda ya betul ya, sering Betul. bercanda. Betul. Doa kenapa? Cepat apa tadi? Mati ya, kan? Mematikan nilai-nilai yang sekarang kita sedang banyak orang kebingungan. Oh. Bukan mematikan nyawa. Oh, Iya, kira-kira bagaimana? bukan hanya mematikan apa? Mematikan kejenuhan, mematikan kegelisahan gitu kan? Iya. Betul. Tuh. Emang mati itu apa artinya? Mati. Ada empat suku kata. Ya. M-nya itu Yang siapa? makan. Makan. A-nya itu Ya. habisin. Terus? T-nya itu tambah. Iya. I-nya ikan. Jadi Jadi- habis makan, I-nya makan tambah. Bukan bagian dapur ya. Soalnya mati juga Iya. aja. Ya mudah-mudahan nanti dengan Pak Dika kita mau ngobrol-ngobrol ya. Oh, Jangan belum. sampai belum nanti kita mau membicarakan tentang jangan sampai hati kita mati sebelum jasad kita mati. Ayo, mau mati jasad dulu atau mau mati hati dulu? Oh, kalau bisa jangan dua-duanya pakai. Tapi Pak, di tempat saya ada. Iya. Matiin. Lakinya matiin. Matiin. Matiin bininya. Itu kriminal itu sih. Enggak. Lah, orang mati yang bunuh kriminal. Matiin. Hah? Matiin bininya, Pak. Maksudnya dia ngebunuh bininya? Enggak. Terus? Ini matiin nih. Iya. Terus nggak lama di belakangnya bininya matiin. Ini namanya? Iya, iya. Yang namanya Iin kan? Iya, iya. Matiin lagi bini. Ayo dah, kalau gitu mohon maaf Pak. Iya, Saya maaf. pamitan. Iya, siap. Pak Dika Iya. baru pulang kayaknya. Oh gitu ya. Ya, kalau gitu permisi. Ya, silakan lanjut. Iya, iya. Anda juga pakai, maaf nih, saya mau Jadi ditinggal ini. mau parkir mobil sebentar. Ini Pak Dika saya mau sekalian manggil. Iya, iya. Iya. Mobil di tengah jalan saya mau naruhnya. Ayo, Ini ayo, pakai. ayo. Assalamualaikum Pak Ustaz. Alhamdulillah. Sehat. Alhamdulillah. Pak Ustaz, terima kasih. Saya Ya, ya. udah nunggu Ustaz 3 tahun lamanya. Baru masuk Allah. Baru mampir ke sini Pak Ustaz. Insya Allah. Terima kasih banyak. Dengan 3 Iya. tahun dengan 30 menit mudah-mudahan Iya. cukup ya. Terbalas. Tadi ketemu sama itu supir saya. Iya, Pak siapa Kasman. nama Pak Kasman. Iya, itu. Sama satannya Pak Boim itu. Sama Boim, ya dia
mantan tuyul second itu. Saya ambil di Jatinegara kemarin, tuyul secondnya itu Bang Boy bisa jadi security. Ya mudah-mudahan tuyulnya pada tobat di sini ya. Bisa abang. Alhamdulillah. Ya. Oke, Pak Ustadz, saya buka ya. Kita diskusi lebih panjang lagi biar mendapatkan nasihat-nasihat nih untuk Widya Press nih dan teman-teman Widya Group Channel. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Jawab dong, wabarakatuh. ada nih penonton ceban. Oke, kembali lagi di Widya Group Channel bersama yang pastinya tokoh ulama yang saya tunggu-tunggu udah 3 tahun baru datang nyampe hari ini, ya kan? Udah sekian lama saya nunggu nih, ya kan? Rekan saya, guru saya, saudara saya, sahabat saya maupun orang tua saya yaitu Ustadz Beben Mubarak gitu. Nah, beliau ini selaku dari pimpinan dari Pondok Pesantren 69 Matraman ya, Ustadz ya. Masya Allah. Tepuk tangan dong. Oke, Pak Ustadz. Kali ini saya punya tema nih, Pak Ustadz ya, yang berkenaan dengan nilai-nilai ibadah, ya kan? Tema tersebut menjaga hak-hak Allah dan memahami takdir, gitu, Pak Ustadz. Jadi biar kita juga dapat siraman rohani dan nanti staf-staf saya juga dapat siraman rohaninya, begitu, Pak Ustadz. Oke, Pak Ustadz, hari mau saya tanya ini perihal apa makna hak Allah atas hambanya dalam kehidupan sehari-hari itu gimana sih, Pak Ustadz? Ya, baik. Pak atau Mas dipanggilannya? Mas aja lah, Mas Pak Dika ya. Ustadz, ya. Ya, jadi kita ini sebagai makhluk yang Allah ciptakan yang paling sempurna dibanding makhluk lain. yang lain. Masya Allah. Kalau makhluk yang lain, Allah berikan hukum namanya hukum tashhir, hukum alam. Hukum Allah. Kalau manusia khusus namanya hukum syar'i. Syar'i itu artinya hukum yang menjadikan manusia bisa mulia, bisa hina, sehingga ada kewajiban untuk beribadah kepada Allah. Kan nggak ada sapi, kambing ya, dia beribadah taat masuk surga, nggak ada. Oh iya, benar. Ya, matahari terbit dari timur tenggelam di barat, nggak pernah kesiangan, nggak pernah kesorean. Itu namanya hukum tashhir. Tapi kalau manusia diberikan hukum syar'i, dia beribadah taat patuh surga, tidak beribadah neraka, kan begitu? Dijanjikan surga dan neraka. Tapi binatang, tumbuhan, pepohonan, matahari tidak dijanjikan. Nah, makanya Allah ciptakan manusia itu harus melakukan kewajiban-kewajiban kepada Allah. Nah, yang Termasuk sholat ya. Nah, itu termasuk sholat itu hak Allah. Hak Allah. Jadi kewajiban manusia orang beriman. Jadi hak Allah kan ada hak, ada kewajiban. Ya. Baik. Kalau Mas Dika dengan istri ada hak kewajiban suami dan istri. Suami memberikan nafkah, istri menerima nafkah. Istri melayani suami itu kewajiban. Suami hak mendapatkan pelayanan dari istri. Kan gitu. Nah, sekarang Allah pun sama. Allah memberikan kewajiban kepada kita, menjadi kewajiban kita sebagai manusia. Kemudian Allah berhak untuk diibadahi. Nah, diantaranya sholat, zakat, puasa, haji, berbagi, memberi, memberi orang. Nah, itu kan hak manusia dalam melakukan beribadah kepada Allah. Jadi akan celaka sekali ya, Pak Ustadz ya. Bila mana seorang suami itu tidak ada niat untuk menafkahi istri ya, betul ya? Bukan celaka, gimana? Itu sudah berbuat dosa. Sudah berbuat dosa ya? Kalau sudah keterikatan dengan nikah, maka kan ada namanya hak dan kewajiban. Baik. Jadi kalau suami sekarang masih terikat nikah tapi tidak memberikan nafkah,
maka dia 3 bulan kan sudah lepas, artinya cerai. Kan ada perjanjian ya di di surat ijab talak itu kan, kalau di kementerian di KUA itu. Nah, dalam misal pun sama, kalau tidak melaksanakan kewajiban, yaitu kewajiban memberikan nafkah selama 3 bulan, maka kan itu pernikahannya menjadi sesuatu yang justru akan membahayakan. Artinya suami yang lepas tanggung jawab. Sama juga, sekarang manusia diperintahkan oleh Allah untuk beribadah, sholat, zakat, tapi tidak melaksanakan. Berarti dia sudah melepaskan tanggung jawab kepada Allah. Tapi benar ya Pak Ustadz ya, Ya. yang dimana banyak orang bilang bahwa kalau kita niat membahagiakan istri, ya kan, memuliakan istri, ya kan, mau minta shopping dan sebagainya, emang harus benar-benar diturutin ya, begitu ya Pak Ustadz ya. Tapi dengan cara niat aja itu sebenarnya udah kayak membukakan pintu rezeki, itu yang saya alami Pak Ustadz. Iya, betul. Jadi membahagiakan istri, menjaga istri, memberikan teladan, mengarahkan kepada yang baik, itu kan kewajiban suami. Tetapi jangan sampai kita memberikan kepada istri itu pelayanan yang sifatnya duniawi saja. Rekreasi ke puncak boleh nggak boleh? Rekreasi kemana, ke luar kota boleh nggak boleh? Rekreasi yang paling diridhoi oleh Allah itu Apa tuh Pak Ustadz? haji dan umroh. Itu ya. Jadi Merasa rekreasi. tersenggol ini saya. Kenapa? Merasa Belum umroh ini? Belum, Ustadz. Waduh, bagaimana ini? Itu dia makanya. Iya, nazarkan. Nazarkan ya Pak Ustadz. Nah, Betul itu. diniatkan. Itu yang sebenarnya berat gitu Iya. kan. Pak Bos, Apa tuh? Tadi tasnya tinggalin mobil. Iya. Ini tas ibu ini. Oh, itu si ibu. Iya, Bang Boy. Oh, sebenarnya tas berapa? Masa saya bawa tas ini maaf ya Bos. Emang ada saya. Itu saya lagi. Mau ngobrol-ngobrol nggak Pak Ustadz? Udah ngobrol belum? Udah ketemu? Udah sempet ngobrol juga curhat. Gini Bang Boy, ya kan, banyak-banyakin curhat sama Pak Ustadz, ya kan. Bang Boy itu kan tunggakan pay letter sama pinjol itu kan banyak, ya kan. Ngomongin di sini ya. Iya, sama kasbon saya banyak banget Pak. Jadi iya, jadi ini nggak tahu saya kenapa ya Pak Ustadz ya. Ini jadi santunya dia nih, ya kan. Makanya apa perlu dirupiah ya Pak Ustadz ya? Wah, setuju. Apa Ge? Iya. Tadi saya dengar kan itu tanggung jawab seorang suami istri gitu. Iya. Nah, saya mau nanya nih, saya kan di sini kerja Iya. UMR gitu. Apa Iya. harus saya kasih semua ke istri atau gimana sih? Oh. Jadi apa yang didapat oleh Bang Boim, Iya. ya kemudian gajinya dikasih sama istri semua. Iya. Tuh. Ya nggak apa-apa kalau istri sudah mampu memanage keuangan keluarga. Tuh. Buat ongkosnya, Hmm. ngerokok apa enggak? Kalau saya nyiri. Yang rokok awet itu ya. Iya, saya kan udah kataan. Jadi Iya. setiap saya gaji tuh dikasih istri semua. Ya saya kasih, tapi istri saya ngasih lagi buat beli rokok. Oh gitu. Oh, gitu. Iya. Ongkos, transport. Iya, gitu. Iya. Kebetulan saya kan ke Hadri ini nggak naik mobil, Iya. gue juga naik motor. Iya. Jadi saya naik pengki diseret-seret. Hemat biaya. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya manajer. Banyak banget yang Pak Dika nih pegawainya ini. Iya. Ini Kamu ngapain di sini? Ini tadi bukan salah tas ibu ternyata. Pak, saya punya sudut. Oke, saya Iya. jalan. Iya, bangga. Tunggu dulu. Panggil rekan-rekan kamu. Ini ada urgensasi. Urgen. apa lagi tuh manajer? Asman, Man. Ya. Sini kamu. Iya, Pak. Biar apa? Biar jadi saksi. Ini ada Saya kan sama Monika. Aduh, kenapa tuh? Ini saya minta persetujuan tanda tangan bapak ini. Datang lagi. Pak Iya. Kemarin udah apa ini? Surat pemberhentian ketiga rekan yang baru masuk. Astagfirullahaladzim. Kasus yang udah banyak pak, udah nggak Iya. pertolongan. Apalagi kasusnya? Kasus apa sih Pak Manajer? Hah? Semalam, ya salah satu dari kalian ada wanita kesini. Siapa? Kan semalam suara-suara udah balik.
Ya. Ini tadi dengar ada ceramah siapa rohani. Iya. Sekali mau nanya, boleh seperti itu? Iya, iya, iya. Tunggu, Bos. Ini namanya Apa fitness sih? nih. Ini fitness nih. Itu nanti diselesaikan satu-satu. Saya mumpung ada kiai. Saya mau nanya ini masalah pribadi. Sebelum kita tanda tangan, hari ini terakhir, bulan ini terakhir. Bilangin nama teman kamu ya. Kenapa coba. Iya, apa. Iya. Berhubung dari masalah keluarga, Iya. saya dengar tadi saat ini, boleh nggak Pak Kiai? Masalah takdir. Kiai. Iya. Oke. Itu kalau kita punya pasangan yang cerewet banget, itu takdir kita apa bukan sih Pak Kiai? Iya, iya. Itu aja terus. Kayaknya Itu ini ya. nggak usah pakai yang jawab. Gue juga bisa jawab. Itu biar lu disokong. Itu bukan takdir. Itu mah karma lu. Itu kalau pasangan kita cerewetnya minta ampun itu Iya. emang takdir saja. Iya kan, setiap rumah tangga itu kan karakternya lain-lain ya. Jadi kalau kita berpikir kenapa Nabi Nuh itu jodoh istrinya Alia, ya bahkan tidak beriman kan, bahkan dia mengkhianati kepada Nabi Nuh, padahal seorang Abdullah, seorang Nabi dan Rasul. Tapi kok istrinya seperti itu gitu ya, artinya ingkar dan mungkar. Beda dengan Asia. Asia itu wanita yang taat patuh kepada Allah, tapi istrinya Istrinya Fir'aun. kenapa coba? Enggak, gini tadi saya lagi nerangin malah kemana-mana, maka bilang Asia istrinya siapa? Asia istrinya Fir'aun. Istrinya Nabi apa tadi? Itu Aisyah itu. Oh, Aisyah. Aisyah. Kalau Asia Alia, istrinya Nabi Nuh. Nabi Nuh, iya tuh Nabi Itu Nuh. istri yang ingkar mungkar kepada Allah plus kepada suami. Padahal bininya Nabi ya Bapak. Nah, Nabi bukan. Bukan. Bagaimana mendidik istri itu? Kalau tidak ada nilai ibadah. Nabi dari hamba Allah yang bicara oleh Allah itu istri bisa seperti itu. Di 25 aja. Apalagi kita sebagai manusia biasa. Masuk masyarakat. Nah, tadi pandikananya ya. Iya. Iya, Jadi pas bagaimana 26 saya masuk. hal Iya. itu kita lakukan. Bagian daripada pendidikan kepada istri. Ajarin istri sholat. Ajarin istri mengaji beribadah kepada Allah. Jadi suami itu tidak berat lagi kan karena Allah sudah Ya. memberikan pendidikan kan. Nah itu. Itu cewek karena belum ditransfer. Ini Iya. dia mah Pak gaji nggak pernah dikasih bininya. Gak pernah kasih bini. Iya. Tapi Tahu. istri kalau cerewetnya menyuruh kepada kebaikan, jangan itu cerewet, itu kebaikan dan itu rahmat dari Allah. Cerewetnya suka apa ini? Ya kalau kita tidur rumahnya iri, Pak iri. Oh gitu. Ini apa lagi? Apal lagi di mana sih? Kenapa? Bang Nanti siapa? Anjing. Gitu. Mohon maaf ya Pak Ustadz. Ayo, siapa anjing? Iya. Pak Ustadz kan Bram. Berapa? Iya, ya Pak Ustadz ya. Habis ini Bram. Iya. Manajer. Tolong nih. Ini kasbon udah berapa? Dia 3 bulan ke depan ini udah gak bisa gajian. 3 bulan ke depan. Kasbonnya tuh. Iya, udah diminta duluan. Silakan Pak Ustadz. Heeh. Eder. 3 bulan ke depan gua nggak gajian gimana sih? Lah udah keisi. Bini pertama udah ngambil, bini kedua udah ngambil, bini kita ini. Emang bini gua orang nggak ada bulunya, mana beredar. Lah kagak tahu itu atas nama. Tadi atas nama Bram saya mau ambil gajinya. Kalau dia ambil gajinya dia mah kagak nyampe. Sama saya kata, ya saya udah tega. Tapi nggak begitu juga, ini kenal lalu ada Pak Ustadz juga. Udah kejar Saya juga bingung nih bos. Nah. Ini sebenarnya Pak Manajer apa Bang Keliling sih? Kerjanya cuma ngagiin kasbon doang. Enak banget ya. Sebentar, saya hanya menjalankan SOP perusahaan. Kayaknya sayur lodeh kenal ini kosong. Ya, lagi mana ceng? Kenapa? Ya, saya mau keluh kesah. Iya. Berhubung ada Pak Ustadz, mungkin bisa ada solusi atau jalan keluar. Iya, Kenapa?
Tadi ini. Tunggu nih. Hah? Lu kan udah duduk, kok dia sendirian? Aja. Capek. Nah, ini bilang. Iya. Iya, seperti itu masalahnya. Masalahnya Kamu juga bilang, kan belum masalahnya belum cerita. Oh, belum. Belum sih dulu ya. Oh, belum pantesan enggak tahu. Enggak biar kedengeran sama yang lain. Iya. Kita kan kerja di sini kan. kenapa? Ya mohon maaf nih, mumpung ada bos langsung. Iya. Ya pengen gitu dengan gaji yang layak. Soalnya di sini UMR kita nggak tahu Pak Ustadz. Apa dia duluan, dia belakangan. Apa bos duluan, saya belakangan begitu. Ini apaan ini? Bentar, ini mau mojokan saya. Ini mau bicara UMR rata-rata 5,5. Di sini 7,5 masih kurang. Ya namanya UMR kita nggak ada yang tahu. Apa duluan ini kubur? Emang gajian masalahnya apa sih? Saya kan di sini ya mohon maaf ini ada bos langsung nih ya. Kita kan gaji sini 3,5 Pak Ustadz. Iya, tanggal 3 gajian, tanggal 5 udah celeng lagi. Koma. Maksudnya ya sekalian aja biar nuntut bos minta kebijakan gitu. Kasih pencerahan juga. Namanya karyawan boleh-boleh aja anak gue kan bos. Iya. Iya. Ya udah gini aja, mumpung ada Pak Ustadz ya kan. Kita tanya-tanya nih, pas banget nih temanya ini memahami takdir, ya kan? Iya, nanti kita mau tanya-tanya nih sama Pak Ustadz, ya kan? Nah Pak Ustadz, yang berkenaan dengan Bang Nacing nih ya kan? Sebenarnya bagaimana sih cara kita menjaga hak-hak Allah, ya kan? Atas misalnya saya sebagai pengusaha, kewajiban saya terhadap mereka-mereka karyawan. Ya, baik ya. Jadi bagaimanapun juga kita sebagai seorang muslim ya. Baik, jadi permasalahan itu kan harus dikembalikan kepada Sang Pencipta. Dan ada juga panutan kita Nabi Muhammad. Sehingga saya jawab dengan hadis dulu ya. Jadi insya Allah semua manusia itu tidak akan ada yang terlepas dari masalah. Tapi masalah itu bisa keluar dan cari keluar solusi yang baik karena kita dekatkan diri kita. Itu adalah wasiat Nabi kepada seorang sahabat namanya Ibnu Abbas. Nabi mengatakan, ihfadillah yahfadka, ihfadillah tajidhu tujahak. Dua kalimat luar biasa. Ihfadillah, jaga oleh kalian hak-hak Allah, maka Allah akan menjaga. Apa yang harus dijaga Allah? Salat, zakat, puasa, kewajiban-kewajiban beribadah kepada Allah. Niscaya Allah akan menjaga. Itu kata Nabi. Yang kedua, ihfadillah tajidhu tujahaka. Yang kedua, kalau yang tadi pertama, ihfadillah yahfadka, jaga hak-hak Allah, Allah akan menjagamu. Dan yang kedua, jaga hak Allah dengan serius, niscaya Allah akan hadir dan menolongmu. Hadir dan menolong. Itu udah janji Allah ya. Iya. Nih saya contohkan ya. Dikasih Contoh. Nabi Ibrahim alaihissalam, orang yang patuh tunduk kepada Allah, beribadah siang dan malam, tidak pernah meminta selain daripada Allah. Dia berhadapan dengan raja yang zalim, namanya Raja Namrud. Kan? Akhirnya ketika dia menentang, karena beda, Ibrahim mengajak beribadah kepada Allah, Raja Namrud membuat Tuhan terbuat dari patung, dari batu, dari kayu. Nah akhirnya Ibrahim menghancurkan patung-patung Raja Namrud itu. Nabi Ibrahim ditangkap, ketika ditangkap, disiksa, kemudian Ibrahim dibakar hidup-hidup. Betul. Jadi api sudah berkobar, Ibrahim diangkat, dimasukkan ke dalam api. Allah datang tepat pada waktu. Tajidhu tujahak. Allah datang tepat pada waktunya ketika Ibrahim betul-betul dia takut. Maka kata Allah dalam Al-Quran, Qul
Ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Hei api, dinginlah engkau dan selamatkanlah Ibrahim. Itu api jadi dingin. Kenapa? Sebab Allah datang tepat pada waktunya menolong Ibrahim yang taat patuh kepada Allah. Coba sekarang ada namanya Ibrahim nggak di sini? Ada pasti ada Bu. Coba di depan bakar. Nah, Ibrahim. Iya. Angus Railu. Kenapa Angus? Ya mungkin apa ya? Bukan nabi Pak Ustaz, cuma Ketaatannya. karena api itu kan makhluk, jadi Allah memerintahkan api untuk Iya. menjadi dingin. Pinter. Itu namanya Apa Pak Ustaz? merubah takdir Allah yang api tadinya panas membakar jadi dingin. Makanya tadi takdir kita ditimpakan. Ini punya takdir, ini begini-begini kan. Iya. Mau siap beres apa enggak? Mau selesai apa enggak? Iya. Jagalah hak Allah kan begitu intinya. Betul. Makanya kalau orang sudah dekat dengan Allah nggak ada problem, nggak ada masalah. Loh, rezeki sudah diatur oleh Allah. 3,5 juta mau kurang. Ya sebenarnya sih kurang sih enggak cukup Pak. Saat dalam artian cukup mau bayar cicilan, cukup buat bayar mobil. Cukup. Apa kemarin Iya, yang di pojokan itu yang slot. Orang bayar. 3,5 juta kurang. Udah 5 juta kurang. 10 juta Kurang juga. Tidak bersyukur kepada Allah. Emang rata-rata sifat manusia kayak gitu Pak Ustaz. Nah, Iya. makanya tadi kembali ya. Jadi kita menjaga hak-hak Allah, artinya seluruh ibadah kita. Ketaatan, kepatuhan kepada Allah itu ketika Ibrahim mau dibakar, ternyata Allah merubah takdir, api jadi dingin. Kita bisa bayangkan Raja Namrud dengan tentaranya ingin tahu, melihat dan mendekati api yang sudah mulai padam dari bara api yang masih memerah, keluar Ibrahim yang tidak ada selai rambut pun yang Untuk tidak ada baju yang gosong. terbakar ya. Apinya dingin ya. Udah sih Bu. Bukan apakah Ibrahim hebat jadi kuat atau bagaimana? Enggak. Apinya yang dirubah oleh Allah. Akhirnya jadi dingin. Api jadi dingin. Jadi gaji tetap 3,5 juta, tapi solusi selalu ada. Iya ya. Gitu, ya kan? Iya Ustaz. Iya. Mau nikah berapa istri pun memahawa nafsunya seperti itu, Iya. gaji 3,5 juta tapi cukup ya. Betul, cukup. Makanya jadi nggak usah nambah lagi gajinya. Nah, sebenarnya sih saya merasa terima kasih juga. Iya. Kita dapat pencerahan. Jadi untuk besok-besok hal seperti ini tuh saya evaluasi dulu, nggak semata-mata selonong boy, gitu. Sini Pak Ustaz, alhamdulillah Kasman, semenjak bergaul sama saya bisa menyembah Tuhan. Tadinya nyembahnya telepon umum. Lalu udah sholat asar belum ini? Iya. Saya udah kosor tadi. Oh, berapa rakaat? Kosor sholat? Kosor. Iya sholat gini-gini aja nih. Iya, Pak Ustaz, mumpung ada Pak Ustaz nih, saya mau nanya. Itu kan manusia ada takdirnya nih. Nah, bagaimana dengan halnya karma nih Pak Ustaz nih? Iya. Nah, itu apa hubungannya Pak Ustaz? Udah yang nonton antv lu. Nah, bukan begitu, ini real. Makanya kita Ya, tanya. hukum sebab akibat itu kan ada. Iya. Oh, saudara ayat itu masih ada. Jadi laha maka sabat wa alaiha maksabat. Siapa yang berbuat kezaliman di muka bumi dia akan menunaikan bencana. Siapa yang menanamkan kebaikan dia akan menuai pahala dan kemaslahatan. Pas betul itu Pak Ustaz. Nih kayak gini. Ini kalau jual sama kita nih, pakai jual ini sama bininya. Segera tanda tangan surat ini dia terakhir bulan ini bekerja di sini bos. Capung kober. Apaan aja sih? Kan bilang masalah administrasi mah nanti aja Pak Bos. Kita kan bisa bicara baik-baik. Iya. Wah, ini kan mumpung ada Pak Ustadz, kali aja dia dapat motivasi lagi, pencerahan, ya kan. Nanti coba deh biar kita lihat 2 hari 3 hari ada evaluasi nggak? Oh iya, kalau kita berdua ada di sini, emang dia bisa nih jagain kantor, nyuciin mobil, bikinin kopi, orang itu kerja sendiri semuanya. Iya juga sih. Semua itu orang pasti
butuh bantuan, saling tolong menolong, simbiosis mutualisme. Gitu. Saya orang Betawi. Iya. Betawi pinggir ini ya. Nah, Ustaz, kemudian dengan problem nih, Ustaz. Mengapa manusia sering menomorduakan hak Allah, tapi berharap Allah memprioritaskan doanya? Ya, itulah manusia ya. Padahal Allah sudah memberikan arahan. Jadi, Alhamdulillah minasyaitonirrajim. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukum. Itu ayat itu separuh garis ya. Tapi kalau kita mengungkap betapa nikmat kalau orang memahami. Jika engkau mencintai Allah, ikuti kata Nabi Muhammad kan. Jadi kita sholat, kita hidup, kita berakhlak, kita bermartabat di muka bumi ini karena kan mencontoh kepada Nabi. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Betul-betul ada contoh dan teladan yang baik. Nah, makanya jika kamu mencintai Allah, ikuti aku. Niscaya Allah mencintaimu. Ulang ini. Kita ingin tidak dicintai oleh Allah. Caranya bagaimana? Caranya Mengerjakan kewajiban dan larangan. Qul in kuntum tuhibbunallah, jika engkau ya mencintai Allah, ikuti aku. Yuhibbukumullah, niscaya Allah akan mencintai. Enakan dicintai, enakan mencintai. Dua-duanya lah. Dua-duanya ya? Ya iya. Kau mencintai sesuatu yang tidak dia mencintai, enak gak? Enak. Makanya nanti yang mencintai kita siapa? Allah. Kalau Allah sudah cinta kepada kita, minta apa saja pasti dikasih. Betul gak? Benar, seperti layaknya. Nih coba, sekarang berdoanya sudah meminta. Sudah minta. Dikasih nggak sama Allah? Dikasih. Nah, apa yang dikasih? Ya mungkin kesehatan. Alhamdulillah. Iya, nggak berupa seperti materi, sehat, rezekinya bisa mengalir deras tuh. Ngomong-ngomong, pada kasbon ini banyak. Seperti kayak orang yang disayang udah pasti dikasih, tapi orang yang dikasih belum tentu disayang. Iya. Makanya Islam Rahman Rahim ya. Itu. Dikasih dan disayang gitu ya. Itu Pak Ustaz. Nah, Pak Ustaz, yang berkaitan dengan takdir nih Pak Ustaz. Bagaimana kita berdamai dengan takdir Ya. yang tidak sesuai dengan harapan kita Pak Ustaz? Gitu. Manusia itu kan dalam kehidupan selalu ingin bahagia. Ya. Selalu ingin sukses begitu kan. Tetapi kan Allah itu belum tentu yang kita anggap baik itu baik buat Allah. Ulangi. Ya kan? Belum tentu yang kita anggap baik menurut kita, menurut Allah baik. Tapi menurut kita jelek, buat kata Allah bagus. Ayo pilih mana? Jadi kita jangan nolak takdir. Coba orang ketika ini sakit, orang ketika ini tidak berbuat apa-apa, karena memang secara lahiriah dia sakit. Kemudian hati-hati, sakit itu kan Allah yang memberi. Sakit itu merupakan takdir dari Allah sebagai pengetahuan kita. Kadang-kadang yang dianggap baik menurut kita seolah-olah Allah juga harus baik begitu. Ya, jadi saya cerita dulu ketika ada pesawat yang terbang ke Sulawesi. Ya, itu kan terbangnya itu siang jam 4 ke jam 3. Ternyata ada satu keluarga terlambat. Si pesawat ini Udah terbang. sudah terbang. Oh, marah ini bukan main. Karena dua hari yang akan datang, keluarganya akan mengadakan pesta di kampungnya itu, sehingga dia terbang. Wah, dia sakit kantornya itu. Marah ya. Ternyata si pesawat yang tadi dia terbang, dia tidak apa-apa. Itu pesawat tidak sampai ke tujuan. Ternyata dia jatuh di laut Majid. Dan sampai sekarang tidak ketemu. Kemudian dia marah-marah kepada orang. Ternyata di balik kegagalan itu Allah menyelamatkan keluarganya masih hidup.
suatu mukjizat itu. Jadi sebenarnya yang tadinya kita semua nggak ada orang gitu, tapi Allah menakdirkan Iya, Selamat. kalau ini sebenarnya relate banget Pak Ustadz. Ini kayak mendorong kepekaan saya nih, ya kan, terhadap bisnis saya Pak Ustadz, ya kan. Iya. Kalau kemarin tuh Pak Ustadz, ya kan, ada klien udah 99% Pak Ustadz mau jadi nih, ya kan, mau DP nih, 20 mata Pak Ustadz, dan juga klien. Nah itu apakah kurang lebih korelasinya dengan apa yang Pak Ustadz sampaikan tadi, ya kan? Atau itu memang garis Tuhan, garis Allah, ya kan? Atau memang ada apa ya kesalahan dalam bentuk servis kita dan sebagainya, gitu. Padahal kita udah kasih ikhtiar terbaik, servis terbaik gitu loh Pak Ustadz. Gitu. Kok bisa ya 99%-nya hampir sorenya saya mau DP tiba-tiba batal. Makanya pusing aing. Gimana mau gaji-gaji mereka? Iya, telat aja gajiannya nih. Bosan makan. Mana sini makannya banyak. Ini makanan lagi kita. Hari 5 kali, ya kan? Itu musibah bukan? Itu dia. Itu musibah bukan? Musibah. Kita sobatku Musibah menurut manusia. Betul. Musibah menurut manusia, tapi nggak tahu pandangan Allah seperti apa. Gitu. Makanya kita sobatku musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi. Itu bukan doa orang meninggal, bukan. Bukan maksudnya. Ketika kita mendapatkan musibah. Jadi bukan hanya orang meninggal. Inna lillahi, siapa yang meninggal? Bukan. Orang lagi makan, nasinya ada batu, inna lillahi juga. Meninggal, mungkin pengucapan pada umumnya ketemunya setiap orang yang meninggal kayak gitu. Iya, karena persepsinya yang udah dibangun sama masyarakat kita, innalillahi wa inna ilaihi raji'un itu Iya. untuk orang yang meninggal. Ya padahal Gitu. tadi, ya Mas Dika, hampir itu rezeki. Iya, betul, hampir. Tapi kenapa tidak jadi? Innalillahi wa inna ilaihi. Allah yang mendatangkan, Allah yang melepaskan. Dan ingat, rezeki itu Allah berikan kepada kita tidak pernah salah alamat. Maka kita kalau seandainya lepas, nah itu bukan rezeki saya. Dan ketika kita bersyukur kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah, ternyata rencana Allah lain. Rezeki yang tadi cuma 2, Allah mau kasih 5. Bisa nggak itu terjadi? Bisa. Maka kita jangan putus asa. jangan putus asa, jangan ngedumel sesuatu yang Allah berikan tidak jadi gitu kan? Nah, gitu. Jadi saya suka ngelihat di YouTube gitu, orang nangkap ikan gak dapat. Saking keselnya dilempar itu yang namanya apa? Serokannya. Di bawah ternyata ada ikan loncat gitu kan kayak gini. Masya Allah. Itu rezeki itu Allah yang ngatur. Wa ma min dabatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Semua makhluk yang ada di muka bumi ini termasuk kita. Itu semuanya dari Allah. Maka kita kalau sudah tahu rezeki itu Allah sudah akal kita masing-masing. Gak boleh kita mengambil rezeki orang lain. Dia tuh. Itu tadi kata yang mau mencak kita tinggal. Kita yang memutuskan rezeki orang lain. Benar. Ini SOP perusahaan. Bos. Hanya Kalau besok ini dia istirahat aja hari Jumat, suruh Rukiah aja dulu. Suruh cuci otak tuh, manajer. Iya. Nah, nih ada satu pertanyaan lagi Pak Ustadz. Iya. Terkait di mana kalau kita mendapat tekanan benar-benar kita benar-benar lagi di bawah banget, di press banget gitu oleh sebuah keadaan gitu kan. Cara kita menerima sebuah keikhlasannya itu bagaimana Ustadz ya? Terus cara solusinya itu bagaimana Ustadz untuk kita bisa menerima sebuah keadaan tersebut? Iya. Terjepitnya itu dalam hal mungkin ya finansial ya kan, terus apa ditinggalkan, kekecewaan, kehilangan dan sebagainya, itu bagaimana? Ya, manusia itu Allah ciptakan khuliqu halu'a, suka keluh kesah. Wa idza masyaru syarru jazua wa khairu manu'a. Itu naluri manusia ya. Naluri manusia. Suka keluh kesah. Keluh kesah, dikasih rizki sedikit ngeluh, dikasih rizki banyak lupa kepada Allah. Tuh, 3,5 juta cukup buat satu istri. Bang Nacing 3 istri, nggak cukup lah.
Nggak katanya bohong ah. Jadi Ya, Pak, Mas Dika, ya. jadi yang namanya musibah Allah berikan kepada seseorang. Ya. Sampai tadi hati-hati. Kebahagiaan itu semuanya akan purna, semuanya akan sirna. Kenapa demikian? Silakan. Ganteng. Tapi lihat kalau udah 70 tahun ya. Gitu. Kayak ini Pak Ustadz, ban mobil yang udah lama tuh udah puluhan tahun ya begitu ketas gitu kan. Retak-retak. Ya, jadi keluarga yang bahagia nanti akan pisah satu persatu. Orang yang kita cintai lepas meninggal dunia gitu ya. Iya. Jangankan meninggal dunia, silakan. Ya, Pak Mas Dika juga kan ya. Jadi dari orang tua, kakak berapa, adik berapa kan pisah. Dan orang-orang yang kita cintai juga kan bisa musibah bersama. Makanya Allah berkata, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan mendatangkan musibah, ujian, permasalahan kepada orang yang tidak mampu untuk menghadapinya. Jadi kalau kita dikasih ujian, diberikan kepada Mas Boib, Mas Boib nggak bakalan bisa apa-apa, tapi dikasihnya kepada Mas Dika. Kalau tadi ujiannya tadi 3,5 juta kurang, kemudian tadi gaji mau dipotong, Nanti dulu, tunggu dulu Ustadz. Ya, kenapa Berarti tadi? kalau bebannya dia, berarti tanggung jawab saya dong berarti Pak Ustadz. Nah, sudah. Ini namanya Nanti loh, buat pimpinan. dengan kehadirannya dia ke sini, berarti tambahan beban saya dong. Lo harus sebagai pimpinan loh. Ya, tapi saya belajar positif aja deh Pak Nah, Ustadz. itu. Karena berarti saya mampu. Saya pun mampu. Makanya bos. Ya. Udah tanda tangan. Apa sih? Tangan mulu. Ini kecap asin kalau ngomong enak banget nih. Efisiensi bos, efisiensi. Efisiensi ya. Situasi global lagi. Kalau efisiensi, justru nih harusnya Pak Manajer yang dipecah karena gaji dia lebih gede. Wah, iya, itu efisiensi. Ya udah, nanti saya pertimbangkan ya. Ah, cakep. Ya. Masih pertimbangin lagi. Cepat lihatnya. Ya, jadi Ya, alhamdulillah nih ya. Mas Dika itu sekarang bukan hanya sendiri di situ, tapi berbagi dengan yang lain. Kan? Kalau berbagi yang lain berarti kan beliau punya istri berapa tadi, serius ya? Anaknya berapa kan? Istrinya yang mana kan? Bukan berapa istrinya ya? Iya. Kemudian sama berarti ini perusahaan, ini rezeki yang Mas Dika pegang. Ini kan buat keberkahan orang lain. Amin. Berbagi dengan yang lain. Ya, kalau ini menjadikan bagian daripada keberkahan yang lain, berarti ini kan ngalir pahala terus. Oh. Iya. Gitu. Ya. Tapi memang saya tuh pernah berada di fase yang dimana saya menggebu-gebu gitu kan dalam mengejar impian saya kan. Yang kita kejar itu yang berkenan dengan sebuah materi, ya kan? Ya, pencapaian rumah, mobil, usaha dan sebagainya gitu kan. Itu saya pernah mengalami fase tersebut gitu kan. Tapi memang fase dari dulu nih saya memulai usaha ini, saya selalu berdoa bukan untuk kepentingan saya Sendiri. pribadi, Nah, betul. bukan kepentingan pribadi saya gitu kan. Tapi saya selalu berdoa untuk selalu bisa bermanfaat untuk orang lain maupun sesama, gitu dia tujuannya. Karena kalau saya minta kaya secara personal, ya kan, sebenarnya Allah udah kasih mata, kasih hidung maupun mulut kita, ya kan, nafas, penglihatan, bicara kita itu sudah menjadi sebuah kekayaan dari Allah SWT. Betul kan? Ya. Tapi Allah itu ternyata sedikit pahamnya ya kan. Allah itu menurunkan rezekinya, ya kan, mengamanahkan ke orang, ya kan, bahwa mungkin niat kita menjadi seorang pengusaha itu biar bisa bermanfaat untuk orang lain dan sama. Gitu. Ya, kalau Nabi mengatakan khairun nas anfa'uhum. Sebaik-baiknya manusia adalah yang bisa bermanfaat kepada orang. Ya, cuma yang namanya dunia dikejar itu gak bakalan habis. Dunia kita dapatkan gak bakalan puas. Dan ingat, wal akhiratu khairul laka minal dunya. Kehidupan akhirat lebih utama daripada kehidupan dunia. Dunia apa artinya? Dunia. Bukan
kampung sandiwara. Itu ya ada dua lima suku kata. Terus Apalagi duit, Inya, uang. tolong dile juga. Ya kira-kira begitu maksudnya. Iya. Lah kok nggak lanjutin? Nah, ya ini kira wih. Di dunia itu artinya sementara. Sebentar. Jadi shelter ya kalau di bis Persinggahan. shelter itu halte lah gitu. Halte, iya. Gak ada bis yang lama di halte, Iya. itu bis mogok kan gitu Iya. ya. Nah ketika tuh masuk ke halte menurunkan, menaikkan, kan udah selesai jalan. Dunia itu seperti itu. Jadi dunia sebaliknya akhirat kan. Iya. Dunia dekat, akhirat jauh. Kalau dari Bekasi menuju ke Bandung, Cikampek dengan Bandung jauhan mana? Iya, Bandung. Ya, Bandung. Jadi Bandung akhirat, Cikampek dunia kan begitu. Jadi kalau kita ke Cikampek nyampe gak ke Bandung? Belum. Tapi kalau kita ke Bandung, Udah ngelewatin. nah itu namanya kehidupan. Ya. Kalau kita orientasi hidup di dunia akhirat, dunia datang sendiri kepada kita. Tapi kalau kita cari dunia doang akhirat gak bakal datang. Makanya capek hidup mikirin dunia. Nah tadi ya target yang Mas Dika yang apa namanya yang ditargetkan Ya. itu di duniawi dunia Iya, capek. betul. Jadi semakin saya mengejar dunia tuh Pak Ustadz ya, semakin keberkahan waktu saya dihilangkan, gitu kan. Jadi terlalu disibukkan oleh duniawi, ya kan. Jam-jam sholat dan sebagainya itu selalu lupa gitu Pak Ustadz. Gitu. Nah jadi tuh saya merasa bahwa hati saya itu kosong benar-benar gitu. Kita punya beli ini, beli itu, dan punya segalanya gitu kan. Tapi itu hanya sebuah kenikmatan sementara doang, gitu loh. Digenggam doang, tapi di hati itu nggak nyampe Ustaz. Gitu. Itu yang saya rasain. Ya. Ya. Sama Pak Ustadz, sama. Sesuai sama kayak Gus. Saya nggak perlu mengutarakan lagi. Itu disampaikan sendiri sama beliau. Sampaikan Cik. Beda lah, aku sama lo. Sama nggak sih doang yang beda. Jadi tetap kita itu hidup harus ada keseimbangan. Keseimbangan tentang dunia, keseimbangan tentang tidak mungkin kita bahagia di dunia kalau kita tidak melakukan nilai-nilai yang terhormat di akhirat. Karena kemuliaan tadi menjaga perintah Allah. Allah berjanji dimuliakan di dunia, dihormati di dunia, diselamatkan kelak di akhirat. Ini insya Allah. Karena memang ada setan, ada iblis di dunia itu kan. Nah ini ya makanya ya insya Allah mudah-mudahan kita mulai yang kecil ya. Ibadah kita sudah menjadikan satu keluarga ya. Kalau saling mengingatkan ya, dengan beribadah kepada Allah itu nikmat. Silakan. Bagaimana tadi Mas Dika di sini sebagai pimpinan perusahaan, kalau seandainya dia sholat gitu ya, sholat ya gitu ya. Dan jangan dicampur aduk dalam kegiatan-kegiatan dengan dosa dan kemaksiatan, jangan sampai gitu ya. Nah, insya Allah itu akan memberikan keberkahan. Kalau tadi Mas Dika sudah hampir dapat semua yang ada di dunia, tapi tidak ada kepuasan gitu, tidak dibarengi dengan nilai-nilai akhirat. Karena al-haq ada hak di dalam diri kita, badan bersujud kepada harta dizakatkan, diinfakkan untuk waktu malam bergadang boleh, tapi bersujud juga kepada Allah, kan begitu ya. Tadi waktu banyak dengan kegiatan dunia dan nanti akan diperlukan. Maka kata Nabi, Aisyah abdul dinar wa dirham wa qatibah. Celaka manusia yang diperbudak oleh dinar, dirham dan qatibah. Artinya manusia yang diperbudak oleh harta, oleh kekayaan, oleh kerja, sehingga dia lupa kepada Allah. Jadi tetap di sela-sela kesibukan kita supaya menjadikan keberkahan dan selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, mudah-mudahan Allah berikan berkah kepada kita semua. Amin. Apalagi tadi Mas Dika bilang
kemaslahatan orang banyak, bermanfaat kepada yang lain. Ini berapa kepala manusia ya, ada suami, ada istri, ada anak, ya yang lainnya coba berapa orang gitu. Betul. Berarti itu menjadikan tanggungan memastikan kemudian diberikan kepada mereka. Ya, sebenarnya itu bukan rezeki memastikan, ya, tetapi itu rezeki Allah melewati beliau. Penyalur sebagai perantara ya. Dan itu pahala luar biasa. Ya. Insya Allah. Satu lagi Ustaz, terakhir nih Pak Ustaz. Bagaimana cara kita menjaga hak Allah di tengah kesibukan dunia modern ini Pak Ustaz? Ya. Jadi saya alhamdulillah ya kebetulan dikatakan oleh Allah diminta selalu ada kuliah zuhur. Tadi juga kebetulan di XX mengangkat syiata. Jadi mereka itu di suasana kesibukan mereka, di kerja dan sebagainya. Ya. Itu selalu setiap pada zuhur sholat, ada musholahnya di kantor besar. Kemudian ada silaman rohani hari Senin dan Kamis. Senin dan Kamis ada yang saum sunat. Ya, kemudian ada sedekah untuk yang saum. Kemudian nanti yang saum siapa ke depan dikasih voucher. Ya, sudah dikasih voucher besok Selasa makan gratis. Karena kan bukan bukan di rumah. Ya, nah hal-hal yang seperti itu ketahanan keimanan. Ketahanan keimanan akan menjadikan ketahanan berusaha. Jangan dikira ketika orang sholat berjamaah terambil waktunya 20 menit, kemudian etos kerjanya tidak ada kata siapa. Justru dia menyempatkan untuk beribadah kepada Allah. Lihat perusahaan-perusahaan cepat, saya di AHM, di Tanjung, di sini, di Bekasi, itu semuanya mereka sudah memahami bagaimana etos kerja karyawan dengan adanya masjid dan disiapkan untuk beribadah kepada Allah. Perusahaan asetnya semakin produksinya semakin besar. Maka kita siapa sih yang memberikan rezeki kepada kita? Allah. Mintanya sama siapa? Kemudian nunggu ada yang klien ya, ada yang datang. Nah yang nunggu kita kan ada yang datang klien. Nah yang mendatangkan klien kepada kita siapa? Allah. Maka kita mohon kepada Allah. Yang menggerakkan hatinya juga. Ya. Dan maaf, jangankan orang beriman, tidak beriman pun dikasih rezeki sama Allah. Jangankan manusia, binatang aja. Tikus kuat punya kerjaan. Saya nggak tikus kok, dia no. Tikus kok, sini. Ya, maksud saya itu tikus kuat itu nggak punya kerjaan kan? Iya. Tapi yakin dia mau bisa makan. Iya, Siapa yang ngasih makan? Coba, siapa yang ngasih makan? Iya, yang Pak Ustaz tuh. Kan dipelihara kan? Benar, kasih makan. Harus malu dengan tikus kuat. Iya, gemuk-gemuk kok. Kucing apa takut sih? Ya, jadi kita semuanya diatur sama Allah. Ya, jadi jangan khawatir, jangan gelisah, jangan resah. Jadi rezeki nggak bakal ketukar Pak Ustaz. Itu yang jadi makanya ya. Tapi tidak boleh kita mengambil rezeki orang lain. Dan kalau kita semakin banyak rezeki, semakin dari banyak klien, kenapa yang maunya kepada Allah? Iya kan? Jadi ketika kita berada dalam kehidupan di dunia, Allah itu hadir memberikan rezekinya. Kan kata Nabi, kata Allah, di dalam hadisnya dikatakan Allah menurunkan rezeki kepada manusia seperti Allah menurunkan hujan ke muka bumi. Hujan di muka bumi kan ada yang di darat, ada yang di gunung, ada yang di aspal, di tembok, ada yang di laut. Turun hujan semuanya. Hujan buat apa di laut? Airnya udah banyak. Iya sih. Hujan buat apa di tanah yang kering, kemudian aspal, karena cuma lewat doang airnya itu, karena nggak nyerap kan. Nah tadi ada tanah yang set langsung diserap. Nah juga menurunkan tempat rezeki itu. Ya jadi semuanya itu dari Allah. Semakin kita dekat dengan Allah, semakin banyak kliennya. Tapi hati-hati, semakin banyak itu saya nggak sholat, nggak ibadah juga rezekinya lancar-lancar saja. Ya itu namanya Ujian. Ujian. Istidrak namanya. Oh, itu kucing. Nah itu apa? Dia merasa aman
merasa berkah, merasa rezeki banyak, nggak ibadah juga, saya lancar-lancar saja. Itu namanya orang minta ditempelin sama Allah. Gak boleh. Iya, kadang-kadang kita suka apa ya Pak Ustadz ya? Kita udah kerja keras, capek, ya kan banting tulang, kok masih begini aja. Sementara orang yang apa namanya kita udah rajin ibadah ya Pak Ustadz ya. Sementara ada orang kagak pernah sholat. Rezekinya banyak. Usahanya maju. Nah itu Pak Ustadz. Oh gitu ya. Kagak tahu Ustadz. Nah makanya Nabi itu jangan kau tertipu dengan dunia. Karena mereka itu jadi beban buat mereka. Kalau kita mah apa adanya kan hidup itu kan. Kata dia dikasih harta, sebenarnya lagi diuji ya. Nah, benar. Hati-hati, tidak punya harta, diuji. Banyak harta, diuji. Di mana? Mending kaya mending miskin kalau diuji sama Allah. Mendingan kaya tapi nggak diuji gitu. Berarti mendingan kaya berarti belum pernah kaya ya. Kalau dia sering ya. Sama tinggal Ustadz, kayak apa? Aku tidak sanggup dan cepat ketika diuji dengan kekayaan. Sama sedikit. Tapi kalau diuji dengan kemiskinan, aku hampir semuanya sama. Jangan mau kaya. Miskin. Ya, jadi ini ujian buat kita semua. Iya, ya. Pak. Jadi dunia itu gak ada apa-apanya. Coba ya perhatikan dunia. Dunia itu makanan. Kalau itu makanan mahal belinya, cium wangi, dijilat enak dimakan. Itu makanan dari ujung lidah sampai tenggorokan nikmat. Iya. Sudah ke perut kalau udah keluar dari perut, baru begitu hidupnya dunia. Iya. Iya kan? Iya. Baju yang mahal. Baju berapa ini? Wah, jangan dijawab. Kalau baju yang mahal, berapa juta ya? Dipakai cuma sehari kan? Wah, mahal ini dipakainya seminggu ada nggak? Sehari di kemana dilempar di kan? Dunia itu begitu. Gak ada yang bukan main diinginkannya istri seminggu 2 minggu, ya kan? Udah mulai cintanya pudar, ya kan? Dunia seperti itu. Makanya dari dunia artinya sementara. Ya, insya Allah mudah-mudahan kita yang kumpul di sini bekerja sama dengan Mas Dika, itu diberkahi oleh Allah. Amin. Insya Allah jangan tinggalkan beribadah. Sedikit pun, nanti ingin nggak 3 juta setengah jadi 5 juta? Mau Ustadz. Mau, tapi caranya bagaimana? Paling mas bulan dia. Cocok. Jadi kalau nalar materialistis kan begitu ya. Tapi ketika nalarnya dekat dengan Allah, ya Allah, nuhun, terima kasih, syukur kan? Itu 3.500.000 yang tadinya sebulan kurang, sekarang kenapa jadi 2 bulan cukup? Namanya berkah. Wow. Berkah itu apa? Berkah, Berkah itu dalam bahasa Arab diambil dari kata birkatun. Birkatun itu artinya sumur. Sumur kan ada digali itu, ada airnya kan. Nah, itu di sana ada airnya kan. Nah, sekarang kan disedot pakai Jepang. Dalam bahasa Arab, sumur itu namanya birkatun, sumur. Kenapa berkah diambil dari birkatun? Karena namanya sumur, airnya ditarik tiap hari, coba buat mandi, buat cuci segala macam, habis gak air? Enggak, itu namanya berkah. Dipakai, diberikan, tapi gak pernah habis-habis. Namanya berkah. Ketika disedot tiap hari habis airnya, berkurang ya. Kemudian nambah lagi, nambah lagi. Nah kira-kira paling banyak dan penuh air nama itu jam berapa? Tengah malam. Kenapa tengah malam? Berarti kalau kita jam 3 penuh ya. Makanya kalau kita pindah kayak bangun jam 3. Wah. Bangun kemana? Ke WC. Ke sumur. Ke sumur kan airnya kan penuh. Ke sumur ngapain? Wudhu. Enggak, maksudnya jam 3 bangun itu ke sumur, buka keran, nadain lagi, nadangin. Berubah kan ada kering. Jadi jam 3 malam itu air sumur sudah penuh. Maka kita air wudhu. Nah,
jam 3 malam itu pada tidur kita berdoa kepada Allah. SLJJA, sambungan radio jarak jauh dengan Allah. Tahajud. Oh, udah lupa atau sudah sering? Saya 2 kali Pak Ustaz. 2 kali sehari. Saya jadi Bang Nacim jam 3 bukannya saya kira ngapain ya Ustaz ya? Malah siap-siap mau karaoke ya. Pusing saya. Tahu aja. Karaoke boleh. Boleh. Itu segitu karaoke kuntilanak. Boleh. Ya, jadi intinya dalam kehidupan kita itu kalau ingin diberkahkan oleh Allah, dan makanya dunia orang-orang yang selalu bangun malam apalagi bersujud kepada Allah itu betul-betul diberkahi. Dan ketika berkah itu tiba, Allah tidak hanya kepada orang yang beriman beribadah. Malah di Senin siapa yang dagang kue, masak, Iya. ini kan berkahnya luar biasa. Gitu kan? Nah kita katanya jidat udah hitam-hitam kenapa nggak kayak ayam gitu? Ya karena kita cium mulu atau bagaimana gitu kan? Ustaz, saya saksi itu bener dah. Anjing, tiap hari kamu jam 3 mana tahajud ngapain? Nyari kerang kosong, kerangnya tidur. Insya Allah ya, dan Amin. ini Amin. ini sini juga ada siraman rohani lah. Ya, saya tadi itu ini luar biasa ya. Jadi ada kegiatannya sosial kemasyarakatan, ada canda supaya kita masuk misinya kepada mereka. Betul. Dan di balik itu Allah akan berikan rezeki. Amin. Tapi kalau kita sebagai apa, kalau begitu saja kan hanya permainan dunia saja. Tapi kalau ada sesuatu yang dipetik oleh Allah, oleh mereka ada kebaikan itu kan jadi pahala buat kita semua. Kata dulu, Ya.